Halo semuanya, sebelum membahas 3 buah skema speaker JIC, untuk selipan kali ini gua isi dengan skema mode hybrid dulu. Jadi pada video kali ini gua akan membagikan skema box NTX BRX112 yang terinspirasi dari skema box direct vented atau bass reflect yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker legacy dengan tipe LG 12952MK1. Dan pada kesempatan ini, gua juga akan melampirkan skema box yang menggunakan mode port bulat. Jadi nanti silahkan dipilih aja sesuai dengan kebutuhannya. Tanpa berlama-lama, sekarang kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk ukuran lubang pada box atau ukuran dari basketnya, ini 276 mm, ukuran magnet 145 mm, ukuran dari magnet hingga gasket 127,3 mm, ketebalan gasket 12,5 mm, ukuran terluarnya 311 mm. Untuk respon frekuensi dan impedansinya kurang lebih seperti ini. Sekarang kita lanjut dengan spesifikasi teknisnya. Untuk diameter speaker, ini ukurannya 305 mm atau 12 inci. Nominal power handling 200 watt, program power 400 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin di pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Untuk rentang frekuensi mulai dari 35 sampai 3000 Hz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 92 dB. Lalu ukuran voice coil-nya 49,5 mm. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Jadi untuk keamanan, karena ini sebagian besarnya akan dikonversi ke pengguna rumahan, maka parameter yang gua gunakan di sini ada pada parameter 4 ohmnya. Jadi langsung aja untuk Fs ini 35 Hz, DCR 2,9 ohm, KTS 0,97, Cache 1,14, KMS 6,53, MMS 102,8 gram, CMS 0,19 mm per Newton, BL 7,7 Tesla meter, fast 72,2 liter, efisiensi 0,28%, SD 514,7 cm persegi, XMAX 7,8 mm. Untuk jenis box speaker, jika kita mengambil patokan pada referensi ABP, ini tentu lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box tanpa lubang angin. Karena untuk nilai ABP-nya, ini hanya 30,7. Dan ini tentu udah sesuai dengan peruntukannya, karena ini ditargetkan untuk audio mobil, di mana rata-rata ruang yang tersedia itu sangat terbatas. Jadi di sini gua mencoba bagaimana cara agar speaker ini bisa digunakan pada box yang menggunakan lubang angin. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gua selipin di pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Jika dibanding dengan tipe LG 12382 yang udah pernah dibahas sebelumnya, parameter yang kita bahas kali ini sepertinya lebih menjanjikan. Dan mungkin transducer speaker ini juga bisa sedikit lebih mahal, tapi entahlah, gua juga nggak ngikutin harganya di pasaran. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya.
Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 200 watt pada minimum impedansi 3 ohm. Jadi target kita di sini hanya fokus pada satu koilnya aja, sebab untuk satu speaker inilah pilihan yang dirasa lebih ideal karena impedansinya itu nggak terlalu rendah karena koilnya itu di paralel, juga nggak terlalu tinggi karena koilnya itu di seri. Lalu rekomendasi titik potong bawahnya di 45 Hz dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan, dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 118 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan bob, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 45 Hz, frekuensi 35 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 41 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 200 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 13,3 meter per detik. Sementara untuk port mode bulat, puncaknya diperkirakan sekitar 16,8 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 22 Hz pada minus 3 dB. Dan agar ini benar-benar bisa optimal, pastikan amplifier yang digunakan itu memang udah memadai untuk merespon frekuensi subwoofer. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 450 mili, panjang ke belakang 600 mili, kemudian lebarnya 360 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port, tinggi portnya adalah 60 mili. Sementara untuk sekat ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 345 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip, sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Lalu di sudut ini dan ini ditambahkan segitiga yang bertujuan untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan aerodinamika sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Kemudian di sini ditambahkan penguat berupa sekat
yang bentukannya seperti ini. Untuk ukurannya 160 mili dengan ketebalan 30 mili. Biar lu nggak ragu, 30 mili ini merupakan hasil penggandaan dari dua potong multiplex 15 mili. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lu ingin menggunakan handle triplet seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk aerodinamika, jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya. Sekarang kita lanjut dengan mode port bulat. Untuk tinggi box ini adalah 500 mili, panjang ke belakang 530 mili, kemudian lebarnya 360 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port, ini menggunakan dua buah port dengan ukuran masing-masingnya itu 4 inci. Untuk kedalaman totalnya yang kalau kita ukur dari bibir depan sampai ke bagian dalam ini ukurannya 315 mili. Dan referensi pipa PVC yang digunakan di sini adalah pipa PVC Ruchika. Lalu untuk tinggi dari sekat yang ini cukup 150 mili aja. Untuk penguatan dinding belakangnya ini menggunakan ukuran 180 mili dengan ketebalan 30 mili. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX BRX112, khususnya untuk transducer speaker Legacy dengan tipe LG 1292MK1. Jika nanti lo punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya terhadap skema yang gua bagikan kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.